Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky Salbani, yang juga kelas 1882 menjadi perencanaan penyediaan hijauan pakan. Yang di sini kita tahu bersama bahwa saya membuat sebuah perencanaan bisnis dalam bidang hijauan yang di sini merupakan integrasi daripada hijauan atau INJU. Nah, kalau teman-teman ingin tahu, langsung saja simak videonya. Saya akan menjelaskan dengan tersam. Oke, di sini adalah merupakan sebuah perencanaan saya tentang bisnis peternakan yang merupakan sistemnya INJU atau integrasi hijauan. Penasaran teman-teman? Langsung saja kita menuju ke beberapa proses yang akan saya jelaskan pada teman-teman semua. Yang pertama di sini merupakan integrasi hijauan. Hijauan menjadi segala sumber dari bisnis peternakan yang dijalankan secara integratif. Nah, di sini teman-teman harus mengetahui bahwa saya akan menjelaskan bahwa hijauan di sini merupakan sumber daripada semua bisnis yang akan berjalan dari bidang ruminansia, unggas, bahkan bisnis hijauan itu sendiri. Nah, ruminansia di sini merupakan sapi potong, sapi perah, domba, kambing, dan juga unggas di sini adalah ayam petelur, ayam broiler, bebek hibrida, dan juga puyuh. Nah, inti daripada bisnis ini adalah hijauan merupakan core of the business. Dan di sini merupakan titik poin utama. Tanpa hijauan tersebut, maka bisnis daripada peternakan ini tidak bisa berjalan dengan baik. Dan bisnis peternakan ini tidak bisa berjalan dengan mudah. Tentu cost atau biaya-biaya lain akan semakin mahal jika tidak ada hijauan. Karena core merupakan inti daripada atau pusat daripada bisnis itu. Hal ini bisa dilihat dari beberapa rancangan model bisnis yang ada di sini. Di sini kita bisa melihat bahwa hijauan pakan merupakan poin utama yang menjadi penopang dari beberapa bisnis lainnya. Bisnis hijauan pakan segar itu sendiri, kemudian menjadi pakan untuk sapi perah, sapi potong, kambing, domba, dan kemudian juga bisa menjadi konsentrat untuk bebek hibrida, puyuh, ayam broiler, dan juga ayam telur. Kita lihat dari rancangan bisnis pertama, dari bagian sapi potong. Di sini berawal dari hijauan pakan yang bisa menjadi beberapa sektor hasil lainnya, dari daging, kemudian jeroan, kulit, dan juga pupuk yang bisa kembali menuju core of the business, yaitu adalah hijauan pakan itu sendiri. Nah, di sini juga bisa teman-teman lihat atau semua lihat ya bahwa terdapat beberapa turunan atau hasil-hasil peternakan yang bisa dikembangkan, baik itu dari segi daging ataupun dari segi kulit. Atau mungkin ini semua bisa dikembangkan lebih jauh daripada itu. Kemudian berikutnya dari bagian kambing juga sama seperti sapi, pupuk menjadi poin juga yang akan bisa kembali menuju ke hijauan pakan. Kemudian sama dengan kambing dan juga sapi, domba, cara juga pun sama, dan mungkin di sini yang menjadi poin adalah hasil daripada daging yang menuju ke gulai dan juga sate. Kemudian untuk sapi perah sendiri, kita tahu bersama bahwa sapi perah itu memiliki hasil turunan yang berbeda, yaitu di sana ada susu segar yang di dalamnya bisa diolah menjadi keju, mentega, yogurt, atau mungkin beberapa jenis olahan susu lainnya. Kemudian di sini ketika sapi sudah akhir, maka bisa menjadi olahan daging, kemudian juga kulit tentu saja menjadi tas dan juga sepatu, dan pupuk kembali lagi menuju ke hijauan pakan untuk bisa membuat hijauan pakan menjadi lebih produktivitas lagi. Kemudian di sini bisa dilihat untuk unggas, dimulai dari burung puyuh. Di sini dari hijauan pakan yang diolah menjadi konsentrat. Hijauan pakan di sini adalah merupakan baik berupa pakan-pakan yang bisa dimakan oleh burung puyuh itu sendiri, seperti jagung. Di sini diolah menjadi konsentrat, kemudian menjadi daging, telur, dan juga pupuk. Pupuk kembali lagi menuju ke hijauan pakan. Kemudian di sini juga ada bebek hibrida, kemudian ayam petelur yang juga memiliki model yang sama dengan bagian yang lain, dan juga terakhir adalah ayam broiler. Nah, tentu kita tahu bersama bahwa hijauan pakan ini menjadi sumber daripada bahan konsentrat berupa jagung yang merupakan bahan yang digunakan dengan banyak, yaitu 40-50% dalam konsentrat. Tentu di sini bisa menjadi poin bahwa hijauan pakan ini juga bisa bermanfaat sekali untuk konsentrat bagi unggas-unggas itu sendiri. Nah, sehingga kita bisa tahu bersama bahwa integrasi hijauan merupakan suatu kunci dan poin bahwa hijauan itu harus menjadi core of the business atau menjadi titik poin daripada bisnis itu sendiri. Dari hijauan menjadi jenis-jenis bisnis lainnya
yang akan kembali lagi pada hijauan itu sendiri, sehingga integrasi lagi bisa berjalan baik. Ternak yang menghasilkan kotoran-kotorannya bisa diolah menjadi pupuk, kemudian kembali pada hijauan, pun hijauan itu sendiri bisa dikembangkan secara besar sehingga bisa meningkatkan daripada produktivitas ternak sendiri, baik itu di ruminansia ataupun dari bidang-bidang lainnya seperti di unggas, meskipun tidak selamanya menggunakan hijauan segar pada umumnya seperti di ternak ruminansia. Namun ini bisa menjadi suatu hal yang baik ke depannya, dan integrasi hijauan ini tentu kita tahu bersama memerlukan beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu adalah sumber daya manusia yang baik. Jadi dalam setiap bidang-bidang peternakan yang ada dalam struktur bisnis ini harus memiliki PIC atau mungkin penanggung jawab, sehingga perjalanan bisnisnya bisa merambah pada semua sektor, bahkan tidak hanya hasil mentah, namun bisa menjadi hasil-hasil olahan yang tentu saja bisa meningkatkan revenue atau mungkin pendapatan dari bisnis ini sendiri. Dan kemudian yang kedua yang perlu kita tahu bersama, kita tidak munafik bahwa modal sangat diperlukan, bahwa yaitu adalah modal dari segi material atau uang. Yang terpenting kedua adalah modal berupa lahan, karena lahan menjadi poin utama dalam peningkatan hijauan yang bisa digunakan dalam core of this business atau INJU, integrasi hijauan. Dan di sini merupakan peternakan silvoagropastoril yang mengedepankan zero waste atau tanpa limbah, dan ini merupakan suatu hal yang sangat baik bagi perkembangan masyarakat di dunia. Kemudian di sini juga sistem peternakan integrasi yang menciptakan pakan sendiri sehingga bersumber banyak di dalamnya, sehingga tidak tergantung terhadap produk-produk pakan lainnya. Kemudian yang terakhir adalah kemandirian pakan hijauan menjadi kunci. Core of the business dalam peternakan ini adalah merupakan integrasi hijauan sendiri yang menjadikan hijauan merupakan suatu core of the business yang bisa ditingkatkan terus-menerus, dan hijauan merupakan kunci yang harus ditetapkan dan ditingkatkan terus-menerus. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang INJU atau integrasi hijauan yang menjelaskan bahwa hijauan merupakan core of the business atau merupakan inti daripada bisnis sendiri untuk bisa meningkatkan bisnis-bisnis perkembangan lainnya yang tidak hanya menghasilkan hasil-hasil mentah, namun yang perlu ditingkatkan di sini adalah bagaimana bisa meningkatkan hasil-hasil secara luas, yaitu adalah hasil-hasil secara berkelanjutan menjadi hasil turunan, sehingga peternakan itu bisa menjadi lebih mandiri dan bisa tentu saja menghasilkan revenue atau mungkin pendapatan yang besar untuk pada peternakan sendiri, dan tentu untuk meningkatkan GDP pada Indonesia atau mungkin masyarakat di seluruh dunia. Demikian dari saya. Semoga dalam video ini kita bisa menciptakan sebuah bisnis peternakan yang sangat baik dan tentu saja bisa membuat peternak mandiri dan budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, 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 ahoy.